Oke, halo semuanya, Kakak. Kembali lagi ya di sesi pelajaran ekonomi. Hari ini kita bakal bahas lebih lanjut mengenai akuntansi, tepatnya siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, materi ini sebenarnya adalah materi inti di semester ini, dan ini bakal berguna banget untuk materi-materi selanjutnya, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang gitu. Jadi, Kakak diharapkan ini ya, sangat memperhatikan, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan banget buat tanya di grup atau boleh PC aku. Oke, kita mulai aja. Nah, seperti biasa ini ada mind map. Hari ini kita bakal belajar 4 4 judul besar ya. Yang pertama itu adalah tentang perusahaan jasa itu sendiri, apa pengertiannya, apa aja jenis-jenis usahanya. Terus yang kedua adalah karakteristiknya, ada beberapa karakteristik perusahaan jasa dibedakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya, atau perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Terus yang ketiga ini adalah inti dari pelajaran hari ini, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Dan yang terakhir kita bakal lihat sedikit tentang jenis-jenis transaksi yang biasanya muncul di perusahaan jasa. Oke, lanjut aja ke yang pertama, yaitu mengenai perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa itu di sini didefinisikan oleh 2 orang. Yang pertama adalah Philip Kotler. Philip Kotler sendiri mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang menawarkan suatu elemen yang sifatnya intangible. Intangible ini maksudnya adalah barangnya itu kita nggak bisa pegang, nggak bisa dapetin barangnya, tapi kita bisa rasain manfaatnya gitu. Nah, di transaksi itu juga tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita udah bayar dalam suatu pembelian jasa, berarti kita ya udah kita dapat manfaatnya, tapi kita nggak dapat tambahan benda apa-apa yang bisa kita bawa pulang. Contohnya, kalau kita ngojek, itu kan, manfaat yang kita dapetin adalah, kita bisa berpindah tempat ya, dari, satu tempat ke tempat lainnya. Terus kita bayar tukang ojeknya, terus kita pergi, kita nggak bawa apa-apa gitu. Kita nggak bawa motornya tukang ojek, ataupun kita nggak bawa tukang ojeknya gitu kan. Nah, tapi kita dapetin manfaatnya, yaitu kita bisa berpindah tempat dengan cepat, kayak gitu. Nah, pengertian yang kedua dari perusahaan jasa itu datang dari William J. Stanton. Beliau juga merupakan penulis buku Fundamentals of Marketing. Nah, di sini didefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang tugasnya menjual berbagai jasa, di mana jasa sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan tidak memiliki wujud konkret. Tidak memiliki wujud konkret ini sama kayak intangible. Terus jasa sendiri ditawarkan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan seseorang, gitu. Nah, selain perusahaan jasa, di dalam akuntansi kita juga mengenal ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang, itu contohnya kayak Indomaret atau Alfamart. Mereka menjual suatu produk, tapi mereka nggak memproduksi produk tersebut. Istilahnya mereka cuma distributornya, gitu. Kayak supermarket-supermarket itu termasuk perusahaan dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur itu adalah mereka yang memproduksi produknya gitu. Jadi nantinya bakal ada siklus di dalam akuntansi mereka juga ada tahapan untuk memproduksi barang-barang yang mereka jual. Nah, kita balik lagi ke perusahaan jasa, tadi kita udah tahu pengertiannya, selanjutnya kita lihat jenis-jenis usaha apa yang mungkin ditawarkan oleh perusahaan jasa. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah pendidikan, usaha dan jasa pendidikan, atau kursus seperti kursus bahasa, kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, terus juga sekolah, terus juga ada bimbingan belajar, kayak Gama, GO, kayak gitu. Terus yang kedua adalah jasa penginapan, contohnya ada hotel, asrama, atau mes.
Terus yang ketiga ada jasa penyedia layanan komunikasi, kayak televisi, seluler, ataupun radio. Terus yang keempat ada jasa perawatan tubuh. Nah, ini misalnya layanan spa, atau salon, atau mani-pedi, kayak gitu. Terus yang kelima ada jasa profesi. Nah, profesi ini macam-macam ya. Kayak ada akuntan, kemarin kita juga udah belajar profesi akuntan, terus ada dokter juga, ada konsultan keuangan. Nah, kenapa sih mereka dibilang, jenis usahanya jasa? Karena mereka, itu menyediakan jasa-jasanya untuk diberikan kepada orang lain. Contohnya dokter. Dokter itu ngasih jasanya jasa, diagnosis misalnya, konsultasi, atau jasa pengobatan. Nah, kita kan nggak dapat apa-apa nih setelah dari dokter, kita nggak beli apa-apa gitu. Paling kalaupun kita dapat, itu dapat resepnya, dan resep itu pun bukan dibeli dari dokter, obat-obatannya bukan dibeli dari dokter, tapi resep itu kita bawa ke apotek untuk ditukarkan sama obat gitu kan ya. Jadi dokter, akuntan, dan lain-lain itu termasuk ke jasa. Terus lanjut ada jasa travel, seperti misalnya penjualan paket perjalanan, kayak paket liburan gitu. Terus ada bus, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada layanan reparasi dan instalasi, kayak reparasi ponsel, terus laptop, atau mungkin bengkel. Nah, setelah kita tahu nih pengertiannya, jenis usahanya juga, kita lihat nih karakteristik apa aja yang dimiliki sama perusahaan jasa ini. Nah, karakteristik pertama itu mereka menjual jasa sebagai kegiatan utama mereka. Jadi mereka itu bukan menjual produk ataupun, membuat produk. Nah, kegiatan utama mereka ya jualan jasa, kayak gitu. Yang kedua, mereka itu nggak menjual produk dalam bentuk fisik, berbeda sama perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Mereka menjual produk dalam bentuk yang intangible, jadi tidak bisa dilihat dan tidak ada bentuk fisiknya, tetapi tadi manfaatnya bisa dirasakan. Terus yang ketiga, hasilnya itu tidak dapat disamakan. Maksudnya di sini, kalau misalnya seseorang ngasih jasanya, itu pasti hasilnya bakal berbeda tergantung konsumennya, gitu. Misalnya, konsumen di jasa salon. Nah, itu hasil potongan rambutnya pasti beda sama hasil potongan rambut konsumen lainnya gitu. Walaupun modelnya mungkin sama. Nah, ini tuh bisa dibedakan karena preferensi konsumen misalnya, atau mungkin karena ya tukang salonnya berbeda kayak gitu. Walaupun di dalam satu perusahaan yang sama, tapi mungkin beda karyawan sehingga hasilnya bakal berbeda. Terus yang keempat, tidak ada standar harga yang umum. Nah, ini balik lagi tergantung konsumen, tergantung layanan yang dibutuhkan sama si konsumen tersebut. Layanan yang diminta sama mereka. Sehingga standar harga yang sama itu mungkin nggak bakal ada, kayak gitu. Misalnya profesinya akuntan. Mereka mungkin bakal charge harga yang berbeda antara nge-audit perusahaan besar kayak Unilever sama perusahaan kecil kayak perusahaan-perusahaan pinggir jalan gitu, atau CV misalnya. Nah, itu pasti standar harganya juga bakal berbeda. Sehingga di dalam perusahaan jasa itu nggak ada standar harga yang umum. Terus yang terakhir, siklus akuntansi perusahaannya juga berbeda sama siklus akuntansi perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur. Nah, kalau di perusahaan jasa, karena nggak ada tahapan produksinya, berarti mereka juga nggak ada harga pokok produksi. Dan masih banyak juga ya yang lain yang berbeda dengan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nanti habis ini kita bakal langsung bahas mengenai siklus akuntansi ini. Nah, ini dia siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, pembahasan kita tadi terbagi menjadi 3, ada tahap pencatatan, ada tahap pengikhtisaran, dan ada tahap pelaporan. Nah, di tahap pencatatan sendiri, kita mulai dari pendahuluannya.
Habis itu kita cari tahu dulu sumber pencatatannya itu dari mana. Apakah dari transaksi yang terjadi di tahun ini atau transaksi di tahun kemarin atau kapan gitu. Transaksinya dalam bentuk apa. Nah, terus kita udah ada transaksinya, kita masuk ke buktinya. Bukti pencatatannya itu apa? Apa yang bisa kita jadikan bukti supaya transaksi tersebut bisa dicatat nih. Nah, biasanya tuh buktinya macam-macam. Ada kayak nota, atau kwitansi, atau nota kredit, kayak gitu. Nah, jadi buktinya itu juga harus kredibel, sehingga bisa dijadikan, bisa dianalisis nantinya sebelum kita masukkan ke jurnal. Nah, di jurnal ini kita mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Nanti aku juga bakal kasih tahu gimana cara ngisi masing-masing produk ini ya, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, semuanya bakal kita bahas lebih lanjut. Nah, setelah dari jurnal, tahap terakhir di tahap pencatatan ini adalah posting ke buku besar. Jadi dari jurnal tadi, kita catat transaksinya ke buku besar. Itu namanya prosesnya adalah posting. Nah, buku besar ini sendiri adalah apa ya, tempat pencatatan satu akun dalam satu tempat gitu. Misalnya transaksi kas itu semua transaksi kas yang melibatkan kas dalam satu periode tersebut bakal dicatat dalam buku besar gitu. Jadi kelihatan nih, kas dalam periode ini bakal masuk berapa kali ya? Sudah masuk berapa kali? Sudah keluar berapa kali? Kegunaannya apa aja gitu. Nanti kita lihat di buku besar. Nah, setelah tahap pencatatan selesai, kita masuk ke tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran ini termasuk di dalamnya ada neraca saldo, terus ada jurnal penyesuaian, dan terakhir ada kertas kerja. Sebenarnya kertas kerja di sini bukan termasuk ke dalam siklus akuntansi, melainkan cuma sebagai alat bantu untuk memudahkan kita membuat laporan-laporan yang ada di tahap pelaporan ini. Nah, setelah selesai di tahap pengikhtisaran, baru kita masuk ke tahap laporan. Laporan yang harus kita bikin itu minimal ada 3 ini. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Terus setelah selesai bikin laporan, di awal periode selanjutnya kita harus bikin jurnal pembalik, terus ada juga jurnal penutup, dan setelah itu ada neraca sisa setelah penutupan. Oke, siklus akuntansinya kira-kira seperti itu ya. Jadi dari atas sini, terus ke sini lagi, lalu ke sini yang terakhir. Terus kita masuk langsung aja gimana sih cara pengisian jurnal hingga ke laporannya. Oke, yang pertama kita bahas dulu jurnal, atau biasanya kita sebut jurnal umum. Nah, jurnal itu adalah suatu buku harian, tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi semua transaksi itu bakal dicatat, dimasukin dulu ke dalam jurnal. Nah, pencatatannya itu bakal secara sistematis dan kronologis. Maksudnya bakal diurutin berdasarkan tanggalnya, gitu. Terus kegunaannya adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar. Dan kita juga bisa ngontrol keseimbangan jumlah debit dan kredit. Kalau kita lihat di jurnal contoh di sini, debitnya total itu selalu sama dengan kreditnya. 853 juta rupiah dan 853 juta rupiah. Nah, fungsi-fungsinya sendiri di sini bisa dibaca ada 5, ada fungsi mencatat, terus ada fungsi historis, ada fungsi informasi, ada fungsi analisis, dan fungsi instruksi. Nah, aku langsung aja ya masuk ke tahap-tahap pencatatannya. Yang pertama, mulai dari 3 baris teratas. Nah, ini setiap semua dokumen-dokumen akuntansi, setiap semua yang kita bikin, kita harus bikin kayak gini, persis kayak gini. Nama perusahaan, judul dari apa yang kita bikin, contohnya di sini Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Terus ada periodenya. Jurnal umum ini dibikin untuk periode kapan? Nah, mungkin untuk periode yang berakhir di 31 Maret 2020. Gitu. Berarti ini mungkin periodenya 3 bulanan, Januari, Februari, Maret, kayak gitu.
Nah, terus pencatatannya itu formatnya tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Paling bawah kita letakin totalnya untuk ngecek apakah pencatatan tadi udah benar, udah balance atau enggak, kayak gitu. Nah, untuk tanggal sendiri kita urutin, kita masukin tanggalnya tanggal 3 Maret 2020. Terus di bagian keterangan, kita masukin akun-akun apa aja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi. Contohnya di sini adalah kas dan modal awal. Kalau kita lihat berarti ini adalah transaksi untuk penyetoran modal awal. Nah, kenapa sih di sini penyetoran modal awal termasuk dalam kas? Ya, karena ketika kita nyetorin modal, kita ada uang kas yang masuk. Sehingga di sini kas terletak di bagian debit. Nah, kas di bagian debit itu harus letaknya di ujung kiri kayak gini. Kalau debit itu selalu di ujung pojok kiri. Nah, kita masukin jumlahnya ke kolom debit ini, 800 juta gitu. Nah, sedangkan seperti yang kita singgung di pertemuan sebelumnya ya, setiap transaksi yang terjadi itu pasti ada debit dan kreditnya. Karena mereka sistem pencatatan ganda, ya kan? Nah, dan debit kredit ini harus selalu balance nih, harus selalu sama jumlahnya. Nah, karena tadi ada kas yang masuk, kas tadi masuk untuk apa sih tujuannya? Nah, tadi kan untuk investasi awal ya. Berarti akun yang masuk itu adalah akun modal awal. Sehingga di bagian kredit, modal awal itu berjumlah 800 juta. Jumlahnya sama nih, 800 juta dan 800 juta. Nah, kalau teman-teman ingat, kas itu bertambahnya di debit karena dia termasuk aktiva. Sedangkan modal awal itu kalau bertambah masuknya ke kredit. Ya, gitu. Kalau modal dan liabilitas itu bertambahnya di kredit. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih kalau misalnya transaksinya nggak cuma 2 akun yang terpengaruhi, tapi lebih? Nah, contohnya di sini ada 3 akun nih yang terpengaruhi. Di sini transaksinya adalah membeli peralatan dan perlengkapan menggunakan uang kas gitu. Jadi peralatan yang dibeli harganya 15 juta, perlengkapan yang dibeli harganya 8 juta. Nah, karena peralatan dan perlengkapan itu harta, mereka bertambah di sisi debit. Sehingga kita letakin pencatatannya di pojok kiri gini. Sedangkan yang berkurang, karena tadi dia bayar peralatan dan perlengkapannya pakai kas, jadi kasnya berkurang nih, letaknya di kredit. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, 15 tambah 8 kan 23 ya. Dan ternyata di kredit juga 23 juta. Artinya setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu selalu menimbulkan debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Jangan lupa pencatatan kredit itu akunnya selalu menjorok ke kanan sedikit ya, kayak gini. Kayak modal awal, kas yang di B, sama kas yang di C. Nah, nanti karena setiap transaksi itu balance debit dan kredit, maka total akhir debit dan kredit juga pasti akan selalu balance atau selalu sama. Nah, itu untuk pencatatan jurnal. Selanjutnya kita lihat pencatatan buku besar. Oh ya, tadi referensi di sini, referensi ini bakal diisi dengan nomor akun yang ada di buku besar. Jadi kita nunggu dulu nih kalau udah di-upload ke buku besar, udah diposting ke buku besar, baru kita bisa ngisi referensi yang ada di jurnal umum ini. Nah, gini, kode akun 501 misalnya untuk beban sewa. Nah, jadi nanti di jurnal umum, balik lagi di jurnal umum, kalau misalnya ada transaksi beban sewa di sini, setelah kita posting di buku besar, kita masukin kode referensinya 501 di bagian referensi jurnal umum. Begitu. Nah, next kita masuk ke buku besar. Nah, dari pengertiannya, buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar itu merupakan formulir tempat mencatat perubahan, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan.
Nah, fungsinya itu untuk merangkum semua transaksi yang udah dicatat di jurnal umum, terus juga sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan. Langsung aja aku masuk ke contohnya di sini. Setiap contoh yang aku berikan di sini ini nggak nyambung ya transaksinya. Jadi transaksi yang beda-beda setiap contohnya gitu. Nah, di sini bagian paling atas kita harus bikin nama akunnya. Contohnya di sini beban sewa, atau di bagian yang kedua ini beban iklan, atau yang ketiga ini beban gaji. Setelah kita bikin nama akun, kita masukin kode akunnya. Contohnya di sini 501, 502, sama 503. Untuk kode akun, biasanya itu udah tercantum di soal. Atau kalau misalnya nggak tercantum, itu kita bikin sendiri. Dan bikinnya itu harus berurutan juga ya. Misalnya nih, beban sewa. Untuk beban, kode akunnya adalah 5 awalannya. 50. Nah, untuk beban sewa kita tambahin 1, 501. Nah, karena yang kedua ini masih dalam kategori beban, berarti kode awalnya juga tetap 5. Nah, karena dia jenis beban yang kedua, berarti kita masukin 502. Begitu seterusnya. Biasanya untuk nomor 100 atau 101 itu adalah untuk harta. Terus nanti untuk yang kedua itu adalah utang. Harta, habis itu ada utang. Untuk 201, 202 itu biasanya kodenya hutang. Terus untuk modal, itu kodenya adalah 3, 301, 302, 304, kayak gitu. Terus yang pendapatan, kodenya nanti bakalan 4, 401, 402, 403. Sedangkan beban, ini kodenya bakalan 5, 501, 502, 503. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ya. Nah, di bagian atas itu komponen-komponen yang ada di dalam buku besar, setidaknya harus ada tanggal untuk mencatat tanggal transaksinya tanggal berapa. Terus yang kedua, kita masukin keterangannya. Nah, karena buku besar ini mencakup semua transaksi, jadi yang pertama itu keterangannya misalnya posting dari jurnal umum ke buku besar. Terus mungkin nanti yang kedua ada dari jurnal penyesuaian, dimasukin juga ke buku besar. Terus yang ketiga mungkin ada dari jurnal penutup, itu juga dimasukin ke buku besar. Nah, setiap keterangannya itu ditulisin di sini. Nah, terus referensi ini kita masukin, kita dapat dari mana sih data tersebut gitu. Contohnya di sini referensinya adalah JU1 atau Jurnal Umum halaman 1. Nah, jadi referensi ini kita balik lagi ke jurnal umum yang tadi. Nah, misalnya di sini jurnal umum halaman 1. Waktu kita ngepost, di sini tulisannya jurnal umum halaman 1. Nah, gitu ya cara ngisi referensinya. Terus yang ketiga debit atau kredit. Masukin tadi transaksinya di jurnal umum tadi letaknya di bagian debit atau di bagian kredit. Kalau misalnya di jurnal umum letaknya ternyata di bagian debit, berarti kita masukin di bagian debit. Tapi kalau misalnya di bagian kredit, ya kita masukin di bagian kredit. Nah, yang terakhir, untuk saldo itu adalah penjumlahan. Nah, jadi contohnya di bawah ini ya. Contohnya di transaksi pertama tanggal 15 Oktober 2005, dia posting 150.000 untuk beban gaji, bagian debit. Nah, berarti saldo awalnya adalah 150.000, karena 0 ditambah 150.000. Nah, terus ada transaksi kedua di tanggal 31 Oktober. Jumlahnya masih sama, 150.000. Nah, untuk saldonya sendiri, 150.000 yang pertama ditambahin sama 150.000 yang kedua ini. Dapatlah saldonya 300.000. Jadi kalau kolomnya sama, sama-sama debit dijumlahin. Sama-sama kredit dijumlahin. Tapi kalau misalnya kolomnya berbeda, itu bakal kita kurangin. Contohnya di sini debit misalnya 150.000. Terus kita masukin saldo awal berarti kan 150.000. Nah, ternyata di tanggal 31, 150.000-nya bagian kredit, bukan bagian debit kayak gini. Nah, berarti di bagian saldo itu kita kurangin 150.000 awal dikurangin sama 150.000 debit. Berarti saldonya adalah 0. Kayak gitu. Untuk sejauh ini semoga paham ya kakak semuanya.
Kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini neraca saldo. Berarti kita udah masuk ke tahap pengikhtisaran nih. Nah, neraca saldo itu adalah daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Kalau buku besar sama jurnal umum kan tadi dibikinnya setiap ada transaksi ya. Setiap ada transaksi itu kita bikin jurnal umum, kita catat di buku besar. Nah, kalau neraca saldo itu dibikinnya di akhir periode akuntansi. Nah, fungsinya adalah untuk memastikan setiap transaksi berada pada nilai dan posisi yang benar. Gimana cara mastiinnya? Kita lihat total akhirnya. Debit dan kreditnya udah sama atau belum nih? Nah, kalau di contoh ini kan keduanya sama nih, 85.750.000. Berarti pencatatan transaksinya tadi udah benar. Kayak gitu. Nah, gimana sih langkah-langkah penyusunannya? Yang pertama kita hitung dulu saldo tiap-tiap buku besar. Di mana kita ngitungnya? Di sini. Saldo di transaksi terakhir. Berarti untuk beban gaji saldonya adalah 300.000. Untuk beban iklan saldonya adalah 50.000 di bagian debit. Untuk beban sewa saldonya adalah 1.200.000 di bagian debit. Nah, habis itu setelah kita tahu jumlah saldo tiap-tiap buku besar, habis itu kita susun saldo tiap akun buku besar dalam neraca saldo sesuai nomor kode akun dan tingkat likuiditas. Nah, ini yang tadi aku bilang kode akun untuk bagian harta, di sini kan ada harta, ada kas, ada piutang dagang, ada perlengkapan, peralatan. Itu kode akunnya 1. Di sini 111, 112, 113. Nah, terus disusun berdasarkan tingkat likuiditas juga. Tingkat likuiditas itu artinya tingkat apa ya? Seberapa mudah harta tersebut dikonversi ke dalam kas. Kalau kas dikonversi ke kas, ya udah pasti dia adalah harta yang paling liquid gitu ya. Makanya letaknya di paling atas. Kodenya 111. Terus yang kedua ada piutang dagang, ada perlengkapan. Kodenya 12 dan 13 nih. Nah, 120 dan 121 itu adalah harta yang lebih tidak liquid atau biasanya kita sebut harta tidak tetap atau harta tidak lancar. Kenapa? Harta tetap atau harta tidak lancar, sorry. Kenapa disebut harta tetap? Karena konversinya ke kas itu lumayan susah. Di sini ada peralatan sama ada kendaraan, contohnya mobil deh ya. Kalau mobil mau kita konversi ke kas, setidaknya harus kita jual dulu, ya nggak? Nah, jualan mobil tuh ya nggak sebentar ya. Kayak kita harus cari konsumennya dulu, atau kita harus cari, kita bisa jual mobil ini kemana sih? Kemana sih? Siapa sih yang bakal beli? Kayak gitu. Dan jumlah yang harus dibayar sama si pembeli kan juga nggak sedikit ya, banyak gitu. Jadi juga mereka cari uangnya, mungkin kita mencari konsumer yang tepat, yang mau beli mobil itu nggak mudah, nggak cepat gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara perlengkapan dan peralatan. Kalau perlengkapan itu dia adalah harta lancar atau harta liquid. Kenapa? Contohnya itu adalah barang-barang yang habis digunakan oleh si perusahaan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. 1 tahun. Contohnya pena. Pena kan kayak habis ya paling lama 3 bulan lah ya kalau sering dipakai gitu. Terus kertas, kertas kan cuma sekali pakai. Terus apalagi ya tinta gitu. Nah itu contoh perlengkapan. Sedangkan peralatan itu adalah apa ya, peralatan itu adalah barang-barang yang digunakan si perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya mesin. Mesin kan bisa bertahan 5 sampai 10 tahun lah ya gitu. Nah, makanya peralatan ini masuk ke harta tetap, sedangkan perlengkapan masuk ke harta lancar gitu. Oke. Nah, terus udah nomor akun, kita masukin nama-nama akunnya sesuai dengan nomornya tadi. Terus kita juga masukin jumlah debit dan kreditnya sesuai dengan saldo terakhir di buku besar, gitu. Nah, terakhir kita cek apakah debit dan kreditnya tadi benar-benar sama atau enggak. Karena kalau enggak sama, berarti either nilainya yang salah ataupun posisinya yang salah.
bisa jadi kita kemasukin sebenarnya 20 juta ini di kredit, ternyata kita nulisnya di debit gitu. Nah, terus ya neraca saldo ini jangan lupa juga untuk selalu bikin nama perusahaan, judul, dan periodenya. Kayak gini. Oke, lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, tadi kan udah sampai ke neraca saldo ya. Terus kita udah tahu nih semua saldo-saldo dari setiap akun yang ada di perusahaan tersebut. Nah, muncullah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini apa sih? Jadi jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi. Jadi sebenarnya nggak ada nih transaksi yang terjadi dalam proses jurnal penyesuaian. Tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu. Contohnya ada beban penyusutan gedung. Nah, kalau beban penyusutan itu kan nggak ada transaksinya ya. Tapi kita bisa hitung nih, kalau gedung tersebut cuma bakal bertahan sekitar ya 20 tahun lah. Istilahnya kalau kita beli gedungnya harga 500 atau 1M lah, 1M atau 100 juta, buat simple ya, 100 juta, dan gedungnya akan bertahan selama 20 tahun, berarti dalam 1 tahun ada penyusutan dari gedung tersebut gitu. Kayak 100 juta bagi 20, berapa ya? Berarti 1 tahun tuh kurang lebih dia nyusut 500.000. Ya nggak sih? Ya sekitar itu lah, atau 5 juta gitu. 5 juta. 5 juta. Nah, berarti dalam 1 tahun terjadi penyusutan gedung sebanyak 5 juta. Kenapa sih kita harus ngakuin ini? Karena nanti di perhitungan harta, supaya harta kita tuh nggak kebanyakan gitu. Karena ya gedung ini di tahun ke-15 worth-nya cuma segitu gitu, karena udah 15 tahun ada penyusutan. Kalau misalnya kita jual di tahun ke-15 gedung tersebut, ya nilainya nggak bakal 100 juta lagi, pasti udah turun jauh banget gitu. Misalnya ya, ini contohnya bukan karena ini ya, maksudnya bangunannya, gedungnya gitu, kayak udah reot lah, atau mungkin udah perlu banyak perbaikan lah gitu, bukan karena nilainya jadi naik lama-kelamaan ya, gitu. Nah, terus ada beban sewa gedung, sama ada utang gaji juga yang bakal kita sesuaikan. Nah, akun-akun yang bakal disesuaikan, ini ada 6 ini nih. Ada 6, terus nanti kita bakal bahas satu-satu. Kenapa sih tujuannya jurnal penyesuaian ini, seperti yang udah aku jelasin tadi juga. Pertama, kita mau bikin setiap akun real itu kayak aset, liabilitas, dan ekuitas, itu menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jadi, aset kita, si gedung kita tadi, itu nilai sebenarnya berapa sih? Pasti bukan 100 juta karena udah kita pakai 15 tahun gitu. Nah, kita mau lihat nilai sebenarnya gitu. Terus yang kedua kita juga mau lihat setiap akun nominal, pendapatan dan beban itu nunjukin jumlah pendapatan dan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Nah, ini terkait dengan utang gaji dan beban sewa gedung yang di contoh ini ya. Jadi misalnya, ya udah deh nanti aku jelasin di sini ya. Nah, untuk formatnya sendiri, di bagian atas itu sama kayak yang sebelumnya, harus ada 3 baris ini, nama perusahaan, judul, dan periode. Terus yang, oke, yang ini, yang 2 kolom pertama, ini sebenarnya nggak ada di jurnal, karena ini cuma nama transaksinya, gitu. Nah, yang ini yang harus ada di jurnal. Kalau kita lihat, 4 ini aja ya, jumlah penyesuaian, referensi, debit, dan kredit. Ini sebenarnya sama kayak format jurnal umum. Ya enggak? Bentar ya. Nih, format jurnal umum. Keterangan referensi debit dan kredit. Sama. Di sini keterangan referensi debit dan kredit. Gitu. Nah, untuk cara ngisinya juga sama, referensi di sini nanti kita isi juga dengan nomor akun dari buku besar setiap setelah kita posting. Jadi setelah bikin jurnal penyesuaian, kita juga harus posting ke buku besar. Semua transaksi di jurnal itu harus diposting ke buku besar lagi. Maka dari itu kita selalu nyediain kolom referensi di sini. Gitu. Terus debit dan kredit pengisiannya sama tadi kayak yang di jurnal umum. Dan totalnya juga sama, harus equal, harus balance. Di sini 5.020.000, di sini juga 5.020.000. Oke, kita masuk ke transaksinya. Transaksi apa aja yang perlu penyesuaian dalam perusahaan jasa?
Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Nah, perlengkapan itu bakalan ada pemakaiannya, misalnya kayak tinta printer deh. Tinta printer waktu awal tahun itu full, penuh. Tapi di akhir bulan ini tintanya tinggal setengah. Berarti telah terjadi pemakaian tinta printer sebanyak setengahnya, yang senilai misalnya 300.000. Nah, jadi muncul nih beban perlengkapan. Ingat ya, kalau beban bertambah itu letaknya di debit. Jadi muncul beban perlengkapan 300.000 dan perlengkapan kita tadi berkurang 300.000. Di sini kita langsung ngurangin perlengkapannya atau si hartanya gitu. Karena perlengkapan ini habis pakai. Jadi yang harus kita kurangin ya si perlengkapannya. Oke, itu transaksi pertama yang perlu penyesuaian. Terus yang kedua adalah beban dibayar di muka. Contohnya adalah beban asuransi. Misalnya, biasanya kita bayar asuransi itu sekali setahun, jadi udah nge-cover 12 bulan gitu. Ternyata karena ini baru di bulan eh, kita bayarnya misalnya di akhir bulan November gitu. Nah, terus berarti di akhir bulan Desember, itu kan kita bayarnya udah 12 bulan ya, udah untuk setahun ke depan gitu. Jadi bulan Desember tahun ini sama bulan Januari sampai bulan November tahun depan gitu. Sedangkan sampai akhir Desember, asuransi yang sebenarnya udah kepake atau udah menjadi beban itu cuma 1 bulan kan. Cuma 1 bulan di bulan Desember tadi. Makanya di sini kita munculin beban asuransi sebanyak 1 bulan atau 120.000, terus kita kurangin asuransi dibayar di muka. Kenapa asuransi dibayar di muka yang dikurangin? Karena tadi pas kita bayar asuransinya, kita catatnya sebagai asuransi dibayar di muka di debit. Asuransi dibayar di muka ini sama kayak harta kita atau sama kayak piutang gitu. Jadi kalau kita mau nguranginnya ya kita letakin di kredit sebanyak 1 bulan kayak gitu. Semoga mudah dipahami ya. Terus kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga itu adalah penyusutan peralatan atau penyusutan aktiva tetap. Ingat tadi peralatan itu bukan barang habis pakai, jadi dia kayak bertahan sekitar 20 tahun, 10 tahun, atau mungkin 5 tahun. Sehingga ada dalam 1 tahun itu kita harus ngurangin nambahin beban penyusutan gitu. Jadi di sini ada beban penyusutan di debit, terus kita masukin ke akumulasi penyusutan. Nah, kalau untuk peralatan, kita nggak langsung ngurangin peralatannya, karena sebenarnya peralatannya itu masih utuh. Jadi yang kita masukin di sini adalah akumulasi penyusutan dari peralatan tersebut. Nah, akumulasi penyusutan sendiri posisinya itu sebagai kontra harta. Jadi nanti kalau di neraca, posisinya itu ada di sebelah kiri, di sebelah harta. Tapi dia kontra gitu. Jadi kalau dia nambah, bukan di debit, melainkan di kredit. Kayak gitu. Nah, terus yang keempat ada utang pendapatan atau pendapatan yang diterima di muka. Contoh transaksinya, ada orang yang mau beli, apa ya, ada orang yang mau nyewa kos-kosan dari kita gitu. Nah, sistem yang mau dia bayar itu 1 tahunan, jadi dia udah bayar 12 bulan. Nah, itu contoh adalah pendapatan yang kita terima di muka. Karena dia itu baru tinggal di kosan kita tuh baru 1 bulan, tapi dia udah bayar untuk 12 bulan. Makanya sebenarnya pendapatan yang udah harus kita akui itu cuma 1 bulan, sedangkan yang 11 bulan lagi itu belum bisa kita akui sebagai pendapatan karena waktunya belum berlalu. Si kosan tadi belum dipakai sama si penyewanya gitu. Nah, di sini kita masukin pendapatan jasa. Pendapatan jasa di debit, sedangkan pendapatan diterima di muka itu di kredit. Pendapatan diterima di muka tuh istilahnya sama kayak utangnya kita ya. Jadi karena bertambah, itu kita tambahin di kredit. Tadi 200.000-nya kita masukin di kredit. Sedangkan pendapatan jasa itu kita kurangin dari yang udah kita akuin. Kayak gitu, letaknya di debit. Sorry. Pendapatan jasa kita tambahin sebanyak 1 bulan, karena kita udah dapat jasanya selama 1 bulan. Udah memberikan jasanya selama 1 bulan.
Nah, jadi kita tambahin di debit. Baru kita bisa mengakui kalau kita mendapatkan pendapatan jasa selama 1 bulan di bagian debit ini. Gitu. Terus transaksi yang kelima adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang harus diterima. Ada orang yang kita servisin laptopnya, tapi dia ngutang nih, dia belum ada uang, dia janjinya mau bayar di akhir bulan gitu. Nah, sampai akhir bulan dia masih belum bayar utangnya tadi. Nah, berarti kan sebenarnya di bulan tersebut kita udah dapat pendapatan nih, pendapatan jasa. Karena jasanya udah kita kasihin, laptopnya udah kita servisin gitu. Nah, kita berhak mengakui pendapatan tersebut. Makanya di sini pendapatannya bakal bertambah di bagian kredit. Sedangkan piutang pendapatan itu juga bertambah di bagian debit. Oke, yang terakhir itu adalah beban sewa. Beban sewa gedung dibayar di muka. Nah, ini ya misalnya kita sewa gedung, terus sudah kita bayar di muka, berarti kita misalnya tapi belum kepake semua gitu. Jadi beban sewanya itu kita kurangin. Beban sewanya kita kurangin sebanyak yang udah dipakai. Sedangkan sewa dibayar di mukanya, ini kan harta nih. Hartanya kita kurangin sebanyak yang udah terlewat juga. Karena udah nggak dibayar di muka lagi, karena udah kita pakai si gedungnya gitu. Paham nggak? Semoga paham ya. Bagian ini nanti pokoknya kalau misalnya nggak paham, kakak boleh lihat YouTube lagi, atau mungkin cari-cari di internet, atau kalau udah mentok banget boleh tanya aku langsung aja. Oke? Nah, ini tahap terakhir dari pengikhtisaran. Langkah terakhir dari tahap pengikhtisaran yaitu adalah kertas kerja. Kertas kerja ini sebenarnya bukan siklus akuntansi seperti yang udah aku bilang tadi. Nah, ini tuh cuma format berkolom-kolom yang digunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi dalam rangka membantu menyusun laporan keuangan. Jadi kata kuncinya adalah dia cuma ngebantuin. Nah, kenapa disebut gitu? Karena data-datanya tuh sebenarnya tadi udah ada. Ini neraca saldo udah kita dapetin di awal tadi. Nih, dari sini kita masukin neraca saldo. Habis itu ayat jurnal penyesuaian juga udah kita dapetin dari sini, dari jurnal penyesuaian yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, habis itu kita tinggal jumlahin lagi dari neraca saldo ini ada perubahan nggak di penyesuaiannya. Kalau ada, kita masukin ke kolom yang satu lagi yaitu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan sama jurnal penyesuaian tadi. Nah, cara menyesuaikannya itu simpel banget. Kalau dia sama-sama debit, jumlahin. Debit ditambah debit, diletakin di debit. Tapi kalau misalnya dia ada kreditnya, dikurangin. Atau ada kolom yang berlawanan, itu dikurangin. Jadi contohnya di sini kas 57.000. Ditambah debit, debit 5.000. Tapi ada kredit juga nih, ada kredit 2.000. Berarti dari 57.000 tadi, ditambahin debit 5.000, dapat 62.000. Dikurangin sama kredit 60.000. 2.000 jadinya 60.000. Nah, 60.000 itu letaknya di debit atau di kredit? Ya di debit, karena tadi saldo debitnya lebih gede daripada saldo kreditnya. Jadi kita letakin di debit. Nah, gimana kalau misalnya nggak ada jurnal penyesuaiannya, nggak ada ya jurnal penyesuaian? Ya udah, dari saldo neraca saldo, ini langsung kita salin ke neraca saldo disesuaikan. Misalnya di sini 550.000 di kredit, langsung pindahin. 550.000 kredit. Begitu seterusnya. Nah, gimana kalau misalnya neraca saldonya sebelumnya nggak ada, tapi ada jurnal penyesuaiannya? Berarti kan ada akun baru yang muncul. Contohnya di sini, ada biaya parkir. Ini baru nih, baru. Karena di neraca saldo nggak ada biaya parkir. Terus ada pendapatan komisi. Ini juga baru karena di neraca saldo nggak ada pendapatan komisi. Kalau misalnya ada yang kayak gini, akun barunya diletakin di bagian paling bawah setelah total neraca saldo. Jadi kita letakin di sini, nomor 11-12. Habis itu kita letakin jumlahnya, bagian neraca saldo, ini jumlahnya tetap kosong.
Terus kita masukin jurnal penyesuaian, di sini biaya parkir debit 2.000, sedangkan pendapatan komisi kredit 5.000 gitu. Nah, habis itu sama kayak sebelumnya, ya udah kita tinggal pindahin lagi dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. 2.000 tambah 0 ya, di sini 0, 2.000, berarti totalnya 2.000 di debit. Di sini juga 0, di sini 5.000, berarti totalnya 5.000 di kredit. Begitu seterusnya. Nah, setelah selesai, kita lihat total akhirnya. Setiap kolom ini, yang 3 pertama ini, mereka harus balance. Neraca saldo 625.000, balance. Ayat jurnal penyesuaian 7.000 debit, 7.000 kredit, balance, sama. Terus neraca saldo disesuaikan, debitnya 630.000, kreditnya juga 630.000, balance. Nah, selesai. Ini adalah kertas kerja 6 kolom. Nah, 6 kolom ya, ini namanya. Kalau 3 pertama doang. Nah, tapi biasanya kertas kerja tuh dilengkapin sama rugi laba dan neraca. Nah, rugi laba dan neraca ini adalah akun-akun yang bakal kita masukin di laporan-laporan masing-masing. Laporan laba rugi dan laporan neraca, atau laporan posisi keuangan namanya. Oke, kalau laporan laba rugi itu komponen-komponen yang bakal kita salin adalah pendapatan dan beban. Di sini ada beban iklan, kita masukin ke laba rugi. Beban operasional kita masukin ke laba rugi. Pendapatan, semua jenis pendapatan kita masukin ke laba rugi, kecuali yang pendapatan dan beban dibayar di muka atau diterima di muka ya. Itu bukan termasuk beban atau pendapatan, itu termasuk ke neraca, karena mereka termasuk harta ataupun liabilitas atau utang. Terus di sini juga ada biaya parkir dan pendapatan komisi. Ini kita masukin ke laporan laba rugi atau kolom laba rugi. Nah, yang terakhir di kolom neraca itu kita masukin semua akun yang nggak masuk di laporan laba rugi tadi. Apa aja? Ya, harta, utang, dan modal. Harta, utang, dan modal. Harta di sini ada kas 60.000 kita masukin di debit. Terus modal 550.000 kita masukin di kredit. Terus ada juga peralatan. Peralatan itu kita masukin juga di debit. Nah, ini biaya iklan, biaya operasional nggak masuk karena dia tadi udah masuk ke kolom laba rugi. Pendapatan jasa nggak masuk. Nah, terus di sini ada piutang. Nah, piutang ini masuk ke kolom neraca, 15.000. Dan yang terakhir ada prive. Prive ini 10.000 masuk ke neraca juga. Nah, mungkin ada teman-teman yang lupa atau mungkin belum tahu, prive itu adalah penarikan modal dari si pemilik. Penarikan modal untuk kepentingan pribadi. Berarti di sini terjadi pengurangan modal. Makanya dia masuk ke neraca, karena termasuk transaksi modal ya. Gitu. Nah, setelah kita masukin semua transaksinya, semua saldonya, terus kita jumlahin nih. Nah, untuk kolom laba rugi dan neraca, itu emang saldonya nggak balance. Tapi kita lihat balance-nya itu nanti di laba bersih. Gimana cara tahu laba bersihnya? Yaitu dengan mengurangi debit dan kredit, selisih dari debit dan kredit. Mana yang lebih tinggi lah. Kalau di sini lebih tinggi di kredit ya. Kreditnya 80.000, debitnya 45.000. Berarti selisihnya adalah 35.000. Kita letakin di kolom kredit. Terus, ini penempatan ini nggak matters ya. Nggak terlalu penting. Mau letakin di kredit atau di debit juga boleh. Terus kalau lihat yang ini, jumlahnya 585.000 di bagian debit, di bagian kreditnya 550.000 ya. Di sini 550.000, kayaknya di sini salah. Dan selisihnya 585 dikurang 550 itu adalah 35.000. Berarti selisihnya sama. Nah, kalau ngecek kolom laba rugi sama neraca ini benar atau enggak adalah di selisih ini. Kalau selisih antara keduanya itu udah sama-sama 35.000 kayak di sini, berarti kertas kerja kita udah benar, apa yang kita kerjain itu udah benar.
begitu. Dan di sini kita dapat laba bersihnya adalah 35.000. Kayak gitu. Jangan lupa tadi ya, ini bagian 3 ini wajib banget diisi nama perusahaan, judul, dan periodenya. Oke, kertas kerja udah, berarti kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini kita terdiri atas 3 laporan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Kalau laporan laba rugi ya kita mau lihat informasi pendapatan dan beban sehingga kita tahu dalam satu periode itu perusahaannya untung atau rugi gitu. Terus komponen-komponennya cuma 2, pendapatan sama beban. Pendapatannya ada dari pendapatan usahanya, ada juga pendapatan di luar usaha. Terus bebannya juga merupakan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode tersebut. Pokoknya semua biaya dimasukin ke sini. Simple banget, kita masukin pendapatannya. Misalnya di sini 27.500.000, terus ada pendapatan lain-lain, tapi ternyata nggak ada saldonya. Berarti total pendapatannya adalah 27.500. Terus kita masukin bebannya, semua beban dimasukin, beban gaji, perjalanan dinas, iklan, telepon, listrik, air, pelengkapan, itu dimasukin semuanya, letakin di sini, terus jumlah bebannya itu letakin di sini. Nah, karena beban ini mengurangi pendapatan, berarti kita kasih tanda kurung di sini. Tanda kurung itu artinya mengurangi ya, atau mungkin bisa juga diganti dengan tanda minus gitu. Nah, terus kita kurangin 27.500.000 dikurang 13.650. Terus kita dapat laba bersihnya ternyata adalah 13.850.000. Nah, kalau misalnya pendapatannya lebih besar dari beban, berarti kita laba atau untung, sedangkan kalau bebannya lebih besar dari pendapatan, berarti kita rugi. Kayak gitu doang, simple untuk laporan laba rugi. Jangan lupa untuk setiap total itu kasih 2 garis ganda gini ya. 2 garis ganda itu menandakan kalau laporan kita udah berakhir di situ. Biar nggak ada lagi nih yang merubah, apa ya, mencegah lah ada perubahan-perubahan lainnya, atau kalau misalnya ada orang-orang luar yang nggak bertanggung jawab mengubah laporan yang udah kita bikin, gitu. Nah, ini seperti biasa, jangan lupa ini adalah nama perusahaan, judulnya, laporan laba rugi, dan ini adalah periodenya. Oke, yang kedua, laporan kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini kita menunjukkan perubahan ekuitas suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Berapa banyak sih modalnya berubah selama satu periode itu gitu. 3 di awal, jangan lupa nama, judul, periodenya. Terus yang pertama itu adalah modal awal. Modal Tuan Sabil pada tanggal 1 Desember misalnya. 1 Desember 2005. Modal awalnya 150 juta, anggaplah. Terus dari laba yang kita dapetin di tahun itu berapa? Nah, laba ini kita dapetin dari dari sini ya. Dari sini, bagian yang paling terakhir kita lihat jumlahnya 13.850. Kita masukin 13.850, kayak gitu. Laba bersihnya dimasukin, terus kita jumlahin, ternyata modalnya bertambah nih jadi 163 juta. Ternyata di periode itu juga Tuan Sabil tuh pernah ngambil prive. Prive ini kayak apa ya? Prive ini yang tadi udah aku jelasin, pengambilan modal, penarikan modal oleh si pemilik untuk kepentingan pribadi. Kayak gitu. Nah, di sini si pemilik ngambil modalnya 5 juta, berarti modalnya udah berkurang tuh. Dan kita dapetin modal akhirnya itu adalah 158.850. Jadi ini komponennya modal awal, laba atau rugi bersih, terus prive, terus modal akhir. Kayak gitu. Simple perubahan modal. Selanjutnya yang terakhir laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah laporan yang nunjukin posisi keuangan perusahaan kayak aset, liabilitas, ekuitas, semuanya pada tanggal tertentu. Nah, tanggal tertentu itu maksudnya adalah akhir periode akuntansinya. Nah, jadi karena ingat ya di sini tulisannya tanggal tertentu, pada tanggal tertentu. Sehingga di dalam judul di sini ini nama perusahaan judul sama kayak biasa. Nah, di sini tulisannya per, bukan untuk periode yang berakhir.
Kalau untuk periode yang berakhir berarti dia adalah laporan untuk satu periode dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kalau untuk per 31 Desember, berarti untuk tanggal tersebut aja, untuk di tanggal itu aja. Nah, karena, neraca ini laporan posisi keuangan pada tanggal tertentu, pada akhir periode akuntansi, maka kita pakai kata per 31 Desember 2000 sekian, kayak gitu. Nah, komponen-komponennya itu, biasanya kita bagi 2, aktiva sama pasiva. Untuk penulisannya boleh kiri kanan kayak gini, boleh aktivanya di atas, terus pasivanya di bawah, sama aja. Kalau aku sih prefer-nya yang kiri kanan kayak gini, supaya lebih ngemudahin lihat apakah jumlahnya nanti sama atau enggak di bagian akhir, kayak gitu. Nah, untuk aktiva sendiri ada 2, aktiva lancar sama aktiva tetap. Seperti yang udah aku jelasin tadi, aktiva lancar itu yang kayak, ya mudah dikonversi ke kas dan kurang dari 1 tahun itu bakal habis gitu. Kalau aktiva tetap itu cenderung lebih lama lagi, kayak peralatan, terus akumulasinya, kayak gedung sama akumulasinya juga. Ingat tadi akumulasi penyusutan ini adalah kontra aktiva atau kontra harta, sehingga dia bakal mengurangi. Mengurangi. Oke, terus juga ada aktiva tidak berwujud. Nah, ini jarang tapi bisa jadi ada. Terus dari aktiva tadi kita jumlahin semuanya, jumlah aktiva di sini kita letakin dan jangan lupa kasih 2 garis kayak tadi ya, untuk mengakhiri laporan ini. Nah, untuk di bagian pasiva sendiri kita ada utang lancar. Utang lancar contohnya ada utang usaha, utang gaji, ada komisi, terus ada utang jangka panjang. Contohnya utang obligasi, kayak misalnya itu biasanya berapa tahunan gitu, lebih dari 1 tahun. Utang yang jangkanya lebih dari 1 tahun itu disebut utang jangka panjang. Nah, setelah utang, terus kita masukin modal. Ingat ya, persamaan kita harta sama dengan utang plus modal. Makanya di sini setelah utang ada modal pemilik. Modal pemilik jumlahnya sekian, terus kita jumlahin total semua utang dan modal. Nah, jumlah utang dan modal sama jumlah aktiva itu harus sama. Kalau enggak berarti laporan kita salah. Kayak gitu ya. Karena ingat balik lagi ke persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Makanya di sini harus sama. Kalau keduanya udah sama, terus jangan lupa kasih 2 garis mengakhiri. Oke, untuk siklus akuntansi udah berakhir sampai di situ aja. Semoga teman-teman semuanya ngerti, dan, jangan ragu untuk bertanya ya kalau misalnya bingung, karena ini materinya juga emang lumayan padat nih. Nah, ini untuk bagian yang terakhir, ada transaksi-transaksi yang biasanya terjadi di perusahaan jasa, ada pembelian, ya ini untuk beli perlengkapan kerja atau misalnya peralatan-peralatan kerja, terus ada pendapatan, pendapatannya ya datang dari, layanan yang mereka berikan, atau mungkin pendapatan di luar usaha, misalnya dia layanannya adalah salon, berarti pendapatannya adalah dari memberikan jasa salon. Plus mungkin pendapatan di luar usahanya adalah dia sekalian jual minuman gitu, minuman ringan, pakai kulkas. Nah, itu pendapatannya. Terus yang ketiga ada pembayaran beban-bebannya, kayak beban listrik, telepon, internet, dan lain-lain. Terus ada penerimaan piutang, kalau ada orang yang menggunakan jasa salonnya tapi ngutang, berarti kita di kemudian hari bakal menerima piutang atau uang pembayaran dari hasil tadi. Terus yang terakhir ada penanaman modal atau investasi. Biasanya ini di awal itu pasti ada setoran modal. Kayak gitu. Ini bisa dibaca lebih lanjut lagi aja nanti. Oke deh, udah lumayan lama ya, udah 1 jaman. Terima kasih Kakak yang udah nyimak. Jangan ragu, please jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya kalau misalnya bingung, karena ini adalah ya, ini emang agak tricky gitu dan perlu banyak latihan soal. Thank you semuanya, semangat belajarnya. Terima kasih, aku akhiri ya. Dadah.